Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22-23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur saudaraku, kita bisa bangun pagi kembali pada pagi hari sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada saudaraku. Renungan KPI Mahim Kaim pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 atau pada tanggal 4 Av 5781 diambil dari kitab Bilangan 34 ayat 16 sampai 19 yang berkata demikian saudaraku. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, inilah nama-nama orang yang akan membagikan tanah itu untukmu, Imam Eleazar anak Yosua anak Nun, dan seorang pemimpin dari sukunya, engkau harus mengambilnya untuk membagikan tanah itu. Inilah nama-nama orang-orang itu dari suku Yehuda, Kaleb anak Yefun, dan seterusnya saudaraku. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar bacaan firman Da'far ini adalah tentang pembagian tanah waris saudaraku. Saudaraku, bila kita renungkan tentang perikop ataupun firman yang baru kita baca ini saudaraku, ini adalah peristiwa di mana bangsa Israel belum masuk ke tanah Kanaan saudaraku. Dan kita tahu bahwa tanah Kanaan yang akan dimasuki, yang sudah dijanjikan sebagai tanah leluhur ini saudaraku, yang dijanjikan Bapa Yahweh kepada leluhur-leluhur bangsa Israel, kepada Abraham, Ishak dan Yakub ini saudaraku, tanah itu masih dikuasai, masih ada penghuninya saudaraku. Namun saat bangsa Israel belum masuk, Bapa Yahweh sudah membagi-bagikan tanah tersebut saudaraku dari setiap suku bangsa Israel. Dan Bapa Yahweh menyebut siapa pemimpinnya yang akan menjadi milik daripada tanah waris bagian itu saudaraku. Saudaraku, bila kita renungkan firman ini saudaraku, inilah yang bisa kita katakan sebagai sifat profetik itu saudaraku. Namun tentunya di dalam rancangan Bapa Yahweh, kita bukan katakan profetik, tapi ini adalah rencana Bapa Yahweh dan itu pasti terjadi saudaraku. Dan memang akhirnya tanah Kanaan dikuasai, walaupun tanah Kanaan itu memiliki penduduk saudaraku. Sebagai contoh, di dalam 1 Tawarik 11 ayat 4 dikatakan demikian, kemudian Daud dan seluruh orang Israel pergi ke tanah Yerusalem, itulah Yebus, dan orang Yebus penduduk negeri itu berada di sana. Jadi artinya di Yerusalem yang merupakan bagian dari tanah Kanaan ini ada penduduk, nama penduduknya adalah Yebus. Namun lewat pernyataan dan perkataan Bapa Yahweh kepada bangsa Israel saat mereka akan menyeberangi sungai Yordan dan akan memasuki tanah Kanaan ini, Bapa Yahweh sudah membagi-bagikannya saudaraku. Itulah profetik itu saudaraku. Dan dalam pembagian ini Bapa yang menyebut langsung nama pemiliknya, nama pemimpin-pemilik tanah itu nantinya saudaraku, sesuai dengan suku-suku bangsa Israel. Saudaraku, konsep ini tentu bisa kita ambil saudaraku dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari saat ini. Kita juga pernah mendengar tentang pengajaran profetik saudaraku. Dan pagi hari kita diingatkan lagi bagaimana konsep profetiknya yang Bapa Yahweh ajarkan kepada bangsa Israel ini saudaraku, untuk memiliki sesuatu yang akan mereka dapatkan, yaitu adalah kerinduan yang kita inginkan dan kita sebutkan nama kita saudaraku yang akan memiliki terhadap negeri tersebut. Sebagai contoh saudaraku, mungkin sebagai contoh saya, nama saya Esra Amanjaya Purba. Saya rindu, saya punya doa profetik terhadap sebidang tanah saudaraku. Misalnya sebidang tanah yang ada di wilayah Bogor seperti itu saudaraku. Tentu saya dalam doa-doa saja, tanah itu belum saya miliki sekarang saudaraku. Namun dalam doa-doa profetik saya, kita selama ini mungkin mengatakan kita mendoakan tanah itu untuk kami beli, tapi kita lupa menyebut nama kita saudaraku yang akan menjadi pemiliknya.
kita akan pakai konsep Bapa Yahweh ini, saudaraku. Konsep bangsa Israel ini untuk menduduki tanah Kanaan. Nama pemimpinnya sudah disebut oleh Bapa Yahweh. Dan itu terjadi, saudaraku. Dan konsep ini mari kita lakukan, saudaraku, dalam kerinduan doa-doa kita. Kita sebut nama kita dalam doa-doa kita. Lewat contoh tadi tentu saya akan berdoa, aku Esra Amanjaya Purba, aku akan memiliki tanah, sebidang tanah di wilayah Bogor, karena kerinduanku untuk ada usaha seperti itu, saudaraku. Dan ini kita perkatakan ada nama kita yang kita sebut, sama seperti Bapa Yahweh. Ada nama yang Bapa Yahweh sebutkan, saudaraku. Berarti ada otoritas, ada kekhususan, ada langsung kepada sasarannya, saudaraku. Dan langsung juga kepada tempat yang akan dituju. Itulah prophetic yang Bapa Yahweh ajarkan bagi kita, sama seperti halnya bangsa Israel ini, saudaraku, yang saat akan memasuki tanah Kanaan. Kita percaya, kita lakukan ini, saudaraku. Tentu ini adalah firman, kita tidak menyalahi, saudaraku. Dan lewat firman ini kita diteguhkan kembali untuk kita bagaimana mengambil sikap-sikap prophetic yang benar sesuai dengan firman ajarkan kepada kita. Apakah itu nanti terjawab atau tidak, kita tetap kembalikan kepada Bapa Yahweh, saudara. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita. Mari kita melangkah terus, saudaraku, untuk menjalani kehidupan ini. Kita belajar kepada Torahnya Bapa Yahweh yang tidak pernah berubah. Karena lewat Torah ini Bapa Yahweh yang langsung berdaftar, saudaraku. Dan kita terus dengar firman Tuhan, maka iman kita terus ditambah-tambahkan. Amin, sukses besar buat kita. Mari maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa kepada kita semua. Bapa yang memberkati dan melindungi kita dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil, saudaraku. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan mau melakukan perintah dan ketetapannya, janji firman-Nya, hidup kita diberkati dan kita tidak dipermalukan, saudaraku. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.